kumpulan mahasiswa berbadan tinggi bukan merupakan himpunan karena pendefinisian yang tidak jelas, yaitu batasan tinggi yang tidak jelas. Jadi di sini maksud dari batasan tinggi yang tidak jelas, kita tidak mengetahui batas atas dan batas bawahnya. Jadi kita tidak tahu definisi dari badan tinggi itu seberapa. Kalau untuk yang ketiga, kumpulan mahasiswa yang memiliki tinggi badan di atas 160 cm merupakan suatu himpunan karena dapat ditentukan dengan jelas anggota-anggotanya. Jadi di sini kita udah tahu batas bawahnya, kita udah tahu apa yang bakal kita masukkan ke dalam elemen tersebut, yaitu di atas angka 160 cm. Tuh. Kemudian ini untuk notasi himpunan sendiri. Notasi himpunan untuk bilangan asli yaitu N besar. Notasi himpunan untuk bilangan bulat yaitu Z besar, notasi himpunan untuk bilangan rasional Q besar, notasi himpunan untuk bilangan real adalah R besar, dan yang terakhir, notasi himpunan untuk bilangan kompleks adalah C besar. Kemudian, untuk cara pemakaian notasi himpunan, yaitu ketika ada suatu objek X, yang merupakan elemen dari suatu himpunan A, maka A mengandung X sebagai salah satu dari anggotanya. Maka ditulis seperti ini, dan dibacanya X elemen A atau X ada di dalam A. Sebaliknya, apabila ada X yang bukan elemen dari suatu himpunan A, maka ditulisnya seperti ini, dan dibacanya X bukan elemen A. Gitu. Jadi A tidak mengandung X sebagai salah satu dari elemennya. Kemudian ada juga yang namanya kardinalitas. Kemudian ada juga yang namanya kardinalitas. Kardinalitas ini adalah banyaknya elemen dari suatu himpunan. Notasinya seperti ini. N dalam kurung A atau seperti A, bisa ada tanda mutlak. Kayak gini. Nah, ini untuk contoh notasi himpunan. Yang pertama, diketahui himpunan bilangan asli N, maka dapat dikatakan bahwa bilangan positif 57 merupakan elemen N. Dan ditulis 57 elemen N. Gitu. Karena bilangan positif kan bilangan asli gitu. Sebaliknya, apabila ada angka negatif tersebut kan bukan bilangan asli, bukan bilangan asli kan, tidak merupakan anggota N. Berarti ketika kita mengambil negatif 93, ntar kita tulisnya kayak gini, 93 bukan elemen N. Contoh kedua, jika A sama dengan X, di mana X kecil dari 10, X bilangan ganjil, maka himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga dapat dinyatakan kardinalitas dari himpunan A sama dengan 5. Jadi di sini anggota A itu adalah anggota itu adalah angka-angka kurang dari 10 dan merupakan bilangan ganjil, yaitu ada 5 nih. 1, 3, 5, 7, 9. Maka dari itu kardinalitas atau banyak elemen dari himpunan A sama dengan 5. Kemudian yang ketiga, diketahui himpunan B yaitu himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Maka kardinalitas himpunan B adalah 0. Karena bilangan asli tidak ada yang kurang dari 0. Selanjutnya, cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama ada dengan bentuk pendaftaran. Bentuk pendaftaran ini adalah cara menyatakan himpunan yang paling umum dan yang paling sederhana. Dia hanya menggunakan tanda kurung kurawal, kemudian kita masukkan elemen di dalam tanda kurung kurawal ini, dan antara elemen satu dengan elemen lainnya kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada satu hal yang harus diperhatikan, setiap elemen yang sama hanya ditulis satu kali dan tidak perlu adanya pengulangan. Jadi ketika ada beberapa elemen atau 2 atau 3 elemen yang sama, itu ditulisnya satu kali aja. Nah, kemudian jika suatu himpunan memiliki anggota yang sangat banyak, maka dapat digunakan tanda elipsis. Tanda ini dapat digunakan juga untuk bilangan tak hingga. Jadi ketika ada suatu himpunan memiliki elemen yang sangat banyak, kita bisa menggunakan tanda elipsis. Atau bisa juga digunakan untuk bilangan yang tak hingga gitu. Sama aja. Nah, ini untuk contoh himpunan bentuk pendaftaran. Contoh pertama, jika B adalah himpunan nama-nama Presiden Republik Indonesia, maka B diawali dengan tanda kurung kurawal, Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan ditutup lagi dengan tanda kurung kurawal. Makanya di sini antar elemen digunakan tanda koma untuk memisahkan. Nah, di contoh kedua sama contoh ketiga ini, kita bisa melihat bahwa tanda elipsis itu ternyata
nggak cuman di awal atau di akhir, tapi juga bisa ditaruh di tengah. Gitu. Ini contohnya yang kedua. Jika A adalah himpunan alfabet, maka dalam bentuk enumerasi dinyatakan dengan cara A sama dengan tanda kurawal A, B, C, tanda elipsis, Y, Z. Karena alfabet itu banyak kan, jadi kita bisa mengganti yang di tengah-tengah itu dengan tanda elipsis gitu, supaya mempersingkat tulisan. Kemudian yang ketiga, jika I adalah himpunan bilangan bulat, maka dalam bentuk enumerasi dinyatakan dengan cara I sama dengan tanda kurung kurawal, tanda elipsis, min 2, min 1, 0, 1, 2, kemudian tanda elipsis lagi, kemudian ditutup dengan tanda kurung kurawal lagi. Jadi di sini gara-gara bilangan bulat itu banyak, jadi kita bisa menggunakan tanda elipsis di akhirnya dan di awalnya. Kemudian lanjut ke cara menyatakan himpunan yang kedua, yaitu bentuk pembangunan himpunan akan dijelaskan oleh rekan saya, Meita. Ya, yang kedua, yaitu bentuk pembangunan himpunan. Bentuk pembangunan himpunan, atau disebut juga dengan set builder form, yaitu suatu cara menyatakan himpunan tidak dengan mendaftar, melainkan dengan mendeskripsikannya sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap elemen himpunan tersebut. Pada penulisan pendefinian seperti contoh di bawah ini, pada garis vertikal, kayak tanda mutlak itu dibaca di mana, atau dalam bahasa Inggrisnya dibaca such that. Next. Nah, ini ada contohnya. Jika O adalah himpunan semua bilangan ganjil, maka gunakan satu huruf alfabet biasanya, yaitu X, untuk presentasikan sembarang anggota himpunan. Sebentar, di tampilan bisa dengan suara saya? Ya, oh? Bisa Bu. Apanya? Apa mungkin sinyal saya ya? Soalnya nggak jalan tadi PPT ini. Sekarang udah di mana coba? PPT-nya udah di mana? Udah dicontoh. Oh ya, udah oke. Barusan tadi tidak jalan. Oh ya, Bu. Contoh yang pertama yaitu jika O adalah himpunan semua bilangan ganjil, maka gunakan huruf alfabet, biasanya X digunakan untuk mempresentasikan sembarang anggota himpunan dan dapat dinyatakan dalam bentuk pembangun himpunan sebagai O sama dengan kurung kurawal X, di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, itu dibacanya tadi O adalah himpunan dari bilangan X, di mana X adalah bilangan ganjil. Nah, terus yang contoh yang kedua yaitu jika P adalah himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0 dengan X anggota himpunan bilangan real, maka dapat dinyatakan dalam bentuk P sama dengan kurung kurawal X, di mana X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0, X adalah bilangan real. Dibacanya yaitu P adalah himpunan dari bilangan X, di mana X pangkat 2 plus 5X tambah 6 sama dengan 0, dengan bilangan X adalah bilangan real. Yang ketiga yaitu jika D adalah himpunan bilangan asli yang lebih dari 20, maka dapat dinyatakan dalam bentuk pembangunan himpunan sebagai D kurung kurawal X, di mana X lebih besar dari 20, dan X adalah bilangan asli. Yang dibaca yaitu D adalah himpunan dari bilangan X, di mana X lebih besar dari 20 dan X merupakan anggota bilangan asli. Nah, bisa dituliskan juga dalam bentuk enumerasinya, yaitu D sama dengan kurung kurawal 21, 22, dan 23, elipsis, dan diakhiri dengan tutup kurung kurawal. Terus yang keempat itu himpunan bilangan rasional Q dapat dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan kurung kurawal X, di mana X sama dengan A per B, dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B nilainya tidak sama dengan 0. Tutup kurawal. Next. Yang ketiga itu ada bentuk diagram Venn. Bentuk diagram Venn yaitu cara menyatakan sebuah himpunan dengan mendaftarkan elemen-elemennya dalam sebuah diagram. Diagram Venn tersebut dari sekumpulan kurva tertutup sederhana, biasanya berbentuk lingkaran, pada bidang datar untuk menggambarkan hubungan antara himpunan-himpunan. Setiap anggota himpunan digambarkan dengan noktah atau titik.
Namun, jika banyak anggota himpunan terlalu banyak, maka tidak perlu digambarkan dengan menggunakan simbol titik. Dengan menggunakan diagram Venn, berbagai relasi antar himpunan dapat digambarkan dengan lingkaran-lingkaran yang saling bersinggungan maupun terpisah. Next. Nah, di sini ada contoh bentuk diagram Venn. Yang pertama itu diketahui himpunan-himpunan sebagai berikut, yaitu A sama dengan 1,3, 5, 7,9, dan O buka kurung U, di mana U adalah bilangan ganjil. Bentuk diagram Venn-nya sebagai berikut. Ini bentuk yang A-nya, diagram Venn bentuk A, itu kayak gini. Terus yang di samping ini bentuk diagram Venn untuk himpunan A dan O. Nah, himpunan di atas bila ditulis dalam bentuk set Boulder form, yaitu A sama dengan kurung kurawal X, di mana X kurang dari 10 dan X bilangan ganjil. Next. Yang contoh kedua, jika P adalah himpunan bilangan ganjil dan Q adalah himpunan bilangan genap, maka hubungan antara himpunan bilangan ganjil dan bilangan genap adalah dalam bentuk diagram Venn adalah ini yang P-nya, himpunan P-nya, dan ini himpunan Q-nya. Karena kan himpunan P dan Q-nya berbeda, jadi diagram Venn-nya itu terpisah. Next. Yang ketiga itu, sementara jika R menyatakan himpunan bilangan prima, maka himpunan bilangan prima dan himpunan bilangan genap memiliki sebuah anggota yang sama, yaitu 2. Sehingga dalam bentuk diagram Venn-nya jadi himpunan R-nya itu kan bilangan prima. Kita ketahui bilangan prima itu kan ada 1, 2, 3, 5, 7. Sedangkan Q-nya itu kan himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap itu terdiri dari 2, 4, 6, 8. Jadi kan anggota yang sama itu 2, maka diagram Venn-nya dapat digambarkan seperti ini. Next, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Suaranya terputus. Siapa selanjutnya? Saya, Denisa. Suaranya terdengar nggak? Terdengar. Topik selanjutnya yaitu macam-macam himpunan. Yang pertama itu ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga itu adalah himpunan tersebut memiliki sejumlah tertentu elemen-elemen yang berbeda. Dengan kata lain, proses menghitung banyak elemen suatu himpunan berhingga dapat berakhir. Jadi ada batasnya, ada batas awal dan batas akhirnya kelihatan jelas gitu. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu atau infinite set memiliki banyak elemen yang jika dihitung maka proses perhitungannya tidak dapat berakhir atau infinite. Jadi batas akhirnya itu nggak ada batas akhirnya. Jadi dia tak berhingga. Next. Yang kedua ada himpunan denumerable dan non-denumerable. Himpunan denumerable itu adalah Suaranya putus-putus. himpunan denumerable adalah himpunan yang ekivalen dengan himpunan bilangan asli, yaitu jika anggotanya memiliki korespondensi satu-satu dengan bilangan asli. Contohnya, ini ada himpunan A yang terdiri anggota 1, 2, 3, dan 4. Himpunan ini merupakan himpunan denumerable. Yang kedua, himpunan non-denumerable. Himpunan non-denumerable adalah himpunan yang tidak tercacah. Contohnya, himpunan bilangan real. Next. Yang ketiga, ada himpunan kosong. Himpunan kosong atau null adalah himpunan yang tidak mempunyai elemen atau nilai kardinalitasnya 0 dan dinyatakan dengan lambang kurung kurawal yang isinya kosong atau lingkaran yang di sel. Contohnya, himpunan P adalah bilangan prima antara 7 dan 10. Karena di antara 7 dan 10 itu nggak ada bilangan prima, maka himpunan P itu himpunan yang tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Dapat ditulis seperti
kurung kurawal kosong atau P sama dengan lingkaran coret gitu. Yang kedua, contoh keduanya, ya, W sama dengan beranggotakan 0. Himpunan tersebut bukan merupakan contoh himpunan kosong karena W memiliki satu anggota, yaitu 0. Jadi, si W itu mempunyai anggota 1. Jadi, dia bukan himpunan kosong. Next. Selanjutnya. Baik, jika himpunan semesta definisinya adalah sebuah dari uraian atau universe of discourse adalah himpunan yang memuat semua himpunan yang dibicarakan. Pada himpunan semesta, sangat penting untuk membatasi pembicaraan agar tidak terjadi salah tafsir. Himpunan semesta juga dapat merupakan himpunan berhingga dan dapat pula himpunan tak berhingga dengan dinyatakan pada lambang U atau universal atau S semesta. Contoh pada himpunan semesta yaitu 1. Himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Yaitu pada S sama dengan bilangan genap. Sedangkan S bilangan asli dan S juga bilangan bulat. Himpunan kedua, himpunan bilangan yang kurang dari 0 merupakan himpunan kosong jika dalam himpunan semesta bilangan asli. Lain halnya, jika semesta himpunan semesta bilangan bulat, himpunan bagian yang kurang dari 0 adalah suatu himpunan tak berhingga. Contoh himpunan semesta yang ketiga adalah jika M adalah himpunan mahasiswi jurusan Matematika UNJ angkatan 2014, maka himpunan semesta yang mungkin adalah himpunan mahasiswa UNJ atau himpunan seluruh mahasiswa jurusan Matematika. Himpunan bagian. Maaf, definisinya belum ditampilkan. Definisi dulu. Sedangkan himpunan bagian definisinya adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Himpunan bagian biasanya disimbolkan dengan lambang subset yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan simbol subset dicoret memiliki arti himpunan bagian dari. Contoh pada himpunan bagian yaitu terdapat 3 buah himpunan, yaitu himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, dengan masing-masing anggotanya, yaitu A, 1, 2, dan 3, B, 1, 2, 3, 4, 6, dan C, 8, 9, 10. Pada kenyataannya, tiap anggota dari himpunan A juga merupakan anggota dari himpunan B, yang dapat kita katakan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B. Sementara itu, karena semua anggota himpunan A merupakan himpunan bagian dari B juga, jadi himpunan B merupakan sumber himpunan atau superset dari himpunan A, atau bisa kita lambangkan dengan simbol B himpunan bagian dari A. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Vena. Baik, yang selanjutnya itu teorema pertama, di mana untuk semua sembarang himpunan A berlaku hal-hal sebagai berikut. A itu adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, sedangkan yaitu A bagian dari A yang B himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Dan sedangkan yang C, jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari C, maka A himpunan bagian dari C. Selanjutnya. Berikutnya di sini ada yang himpunan kosong himpunan kosong merupakan bagian dari himpunan A dan A himpunan bagian dari himpunan A. Maka himpunan kosong dan himpunan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau biasa disebut dengan improper subset dari himpunan si A. Sebagai contoh, A-nya itu adalah 1, 2, 3. Maka 1, 2, 3 itu
maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A, dari si A-nya. Dan selanjutnya himpunan A bagian dari B berbeda dengan himpunan A bagian dari B, di mana himpunan A itu bagian dari A adalah himpunan bagian apa nih? Potong. Di A adalah himpunan bagian dari B, tetapi A-nya ini nggak sama dengan si B, di mana A-nya adalah himpunan bagian sebenarnya atau bisa disebut dengan proper subset dari si B. Contohnya itu 1 dan 2, 3 adalah proper subset dari 1, 2, 3. Yang kedua itu ada A bagian si B. Himpunan A bagian dari himpunan B digunakan untuk menyatakan bahwa si A adalah, maaf Tania, kok di aku kepotong ya Tah? Potong. Oke. Makasih. Nah, ulang. Yang kedua itu ada himpunan A bagian dari himpunan B digunakan untuk menyatakan bahwa A adalah himpunan bagian, yaitu subset dari si B, yang memungkinkan A sama dengan B. Selanjutnya, Tah. Di sini ada contoh soal, di mana misalnya A adalah 1, 2, 3, dan B adalah 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah tentuin semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga himpunan A bagian dari himpunan C dan C bagian dari B, yaitu A adalah proper subset dari si C dan C adalah proper subset dari B. Maka si jawabannya adalah C harus mengandung semua elemen A, di mana A-nya itu ada 1, 2, 3 dan sekurang-kurangnya 1 elemen dari si B. Dengan demikian C adalah 1, 2, 3, 4 atau C sama dengan 1, 2, 3, 5. C enggak, di situ C-nya enggak boleh memuat 4 dan 5 sekaligus karena C adalah proper subset dari si B. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatimah. Terima kasih. Jadi di sini ada himpunan dari himpunan dan himpunan kuasa. Yang pertama ada himpunan dari himpunan atau biasa juga disebut sebagai keluarga himpunan. Merupakan sebuah himpunan yang elemennya adalah himpunan yang lain. Nah, contohnya di sini ada himpunan A, dia memuat 3 himpunan, yaitu himpunan 1, 4 dengan 5, himpunan 6 dengan 9, dan himpunan 1. Maka A dapat disebut sebagai himpunan dari himpunan. Lalu contoh kedua ada B. B ini tidak dapat disebut sebagai himpunan dari himpunan karena B memuat 2 angka bebas, yaitu 1 dengan 9. Yang kedua ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah sebuah himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu tersendiri. Jika A adalah himpunan yang berhingga dengan N buah anggota, maka himpunan kuasa dari A memiliki 2 pangkat N anggota. Contohnya, di sini himpunan A memiliki anggota 1, 4, dan 7. Berarti kan himpunan A punya 3 anggota, maka himpunan kuasanya yaitu 2 pangkat A atau 2 pangkat 3 yaitu 8. Anggota dari himpunan kuasa A yaitu himpunan kosong, 1, 4, 7, 1 dengan 4, 1 dengan 7, 4 dengan 7, dan himpunan A itu sendiri yaitu 1, 4 dengan 7. Lalu ada relasi antar himpunan. Yang pertama ada 2 himpunan sama. 2 himpunan A dan B adalah sama, disimbolkan dengan A sama dengan B, jika dan hanya jika A adalah bagian dari B dan B adalah bagian dari A. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, urutan elemennya itu tidak penting. Yang kedua, pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan himpunan. Dan yang terakhir, untuk 3 himpunan maka berlaku A sama dengan B, B sama dengan C, dan A sama dengan C. Atau bisa dikatakan A sama dengan B sama dengan C. Nah, ini contohnya yang pertama diketahui himpunan A memuat A, B, C, dan D. Lalu himpunan B memuat D, B, A, dan C. Maka A sama dengan B karena semua elemen yang ada di A juga ada di himpunan B.
Yang kedua, diketahui C adalah 1, 1, dan 1. Lalu himpunan D adalah 1 dengan 1. Maka C sama dengan D karena mereka berdua sama-sama memuat angka 1. Lalu yang terakhir, diketahui himpunan E adalah -1 dengan -2. Lalu himpunan F adalah X, di mana X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka himpunan E sama dengan himpunan F, karena persamaan X di dalam F jika difaktorkan akan menghasilkan X sama dengan -2 dan X sama dengan -1. Selanjutnya ada dua himpunan lepas. Himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoin jika keduanya bukan himpunan kosong dan tidak memiliki elemen yang sama. Dituliskan dengan notasi A 2 kali garis miring B atau dibaca dengan A saling lepas dengan B. Contohnya, diketahui himpunan A adalah X, di mana X adalah anggota dari P dan X kurang dari 5. Sedangkan B adalah X, di mana X adalah anggota Q dan X lebih dari 9. Karena A dan B tidak memiliki elemen yang sama, maka himpunan A dan B bisa dikatakan saling lepas. Kalau digambarkan dalam diagram Venn akan seperti yang ada di layar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andi Amelia. Selanjutnya, dua himpunan diperbandingkan. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan dapat diperbandingkan comparable jika himpunan A himpunan bagian dari himpunan B atau himpunan B himpunan bagian dari himpunan A, yaitu jika salah satu himpunan merupakan subhimpunan dari himpunan lainnya. Namun jika himpunan A bukan himpunan bagian dari himpunan B, dan himpunan B bukan himpunan bagian dari himpunan A, maka himpunan A dan himpunan B dikatakan tidak dapat diperbandingkan, not comparable. Kedua diagram Venn di atas menggambarkan relasi dua himpunan yang tidak dapat diperbandingkan. Diagram Venn 1 menunjukkan dua himpunan yang tidak dapat diperbandingkan, not comparable, dan saling lepas, disjoint. Sementara diagram Venn 2 menunjukkan dua himpunan yang tidak dapat diperbandingkan, not comparable, namun tidak saling lepas. Nah, lalu ada contoh dua himpunan yang dapat diperbandingkan dan tidak dapat diperbandingkan. Contoh yang pertama, himpunan A sama dengan ABC, himpunan B sama dengan AB, maka himpunan A dapat diperbandingkan dengan himpunan B, karena himpunan B himpunan bagian dari himpunan A. Karena himpunan yang ada di himpunan B merupakan himpunan bagian dari yang ada di himpunan A. Contoh yang kedua, diketahui himpunan 1, 2, 3, dan 3, 4, 2. Maka kedua himpunan tersebut tidak dapat diperbandingkan karena 1, 2, 3 bukan himpunan bagian dari 3, 4, 2. Dan begitu pula sebaliknya. 3, 4, 2 bukan himpunan bagian dari 1, 2, 3. Berikut adalah operasi-operasi perpaduan himpunan yang dapat diperbandingkan. Teorema perpaduan tersebut dapat dibuktikan. Yang A, jika himpunan A himpunan bagian dari himpunan B, maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan himpunan A. Contohnya, jika himpunan A sama dengan 1 dan 2, dan himpunan B sama dengan 1, 2, dan 3, maka irisan himpunan A dan himpunan B sama dengan 1 dan 2, yang artinya dia sama dengan himpunan A. Yang B, jika himpunan A himpunan bagian dari himpunan B, maka himpunan A gabungan himpunan B sama dengan himpunan B. Yang C, jika himpunan A himpunan bagian dari himpunan B, maka komplement himpunan B himpunan bagian dari komplement himpunan A. Yang D, jika himpunan A himpunan bagian dari himpunan B, maka himpunan A gabungan dari himpunan B dikurang himpunan A sama dengan himpunan B. Dua himpunan berpotongan. Dua himpunan A dan himpunan B dikatakan berpotongan. Himpunan A berpotongan himpunan B jika dan hanya jika ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B. Misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 2, 3, 10. Maka himpunan A dan himpunan B adalah dua himpunan yang saling berpotongan karena terdapat angka 2 dan 3 pada himpunan A dan himpunan B. Dua himpunan ekuivalen. Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika
banyaknya elemen berbeda pada himpunan A sama dengan banyaknya elemen berbeda pada himpunan B. Contohnya, himpunan A sama dengan pisang, apel, jeruk, rambutan. Banyaknya elemen berbeda pada himpunan A sama dengan 4. Yang himpunan B, Ita, Adi, Eko, Nia. Banyaknya elemen berbeda pada himpunan B sama dengan 4. Karena himpunan A dan himpunan B memiliki banyak anggota yang sama, maka himpunan A ekivalen dengan himpunan B. Jadi, himpunan A ekivalen himpunan B. Baik, telah selesai presentasi kami. Sebelum ke latihan soal, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Sebentar, sebelum masuk ke soal, saya tambahkan dulu sedikit ya. Tadi kan ada 3 cara untuk menyatakan himpunan. Yang pertama dengan mendaftarkan anggotanya atau enumerasi, atau dengan bahasa lain itu tabulasi. Kemudian yang kedua apa tadi? Kelompok 1 dengan notasi pembentuk himpunan ya, yang keduanya, dan yang ketiga dengan apa? Diagram Venn. Oke. Nah, di buku yang lain itu ada cara menyatakan himpunan dengan menyatakan sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh anggotanya. Misalnya ya, kita punya himpunan A yang merupakan himpunan bilangan asli kurang dari 6 misalnya. Berarti dengan menyatakan sifat atau karakteristik yang dimiliki anggotanya, nah himpunan itu juga bisa dinyatakan, tadi kan himpunan A himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi kita bisa tulis A sama dengan, nah memang kita tulis nih himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi selain yang 3 tadi, berarti bisa juga dinyatakan dengan langsung dituliskan seperti itu. Jadi A sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Tidak dengan menuliskan kurung-kurung awalnya, tapi memang langsung dengan menuliskan sifatnya. Sifatnya seperti apa? Misalnya tadi kan himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi bisa ditulis seperti itu. Nah, itu tambahannya. Kemudian apa lagi tadi ya? Kemudian di bagian awal tadi yang dijelaskan oleh Tania, kan ada himpunan bilangan ya, himpunan beberapa bilangan, ada bilangan asli, bilangan prima, terus bilangan kompleks. Nah, harusnya tadi tuh disebutkan bilangan asli, himpunannya, anggotanya apa-apa saja, kemudian misalnya bilangan bulat seperti apa, bilangan kompleks seperti apa. Karena nanti akan banyak terpakai sampai di bawah tuh untuk soal-soalnya. Itu saja. Ada yang mau menambahkan untuk kelompok lain? Kelompok lain ada yang mau menambahkan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan nah yang ini maksud saya, notasi himpunan. Bilangan asli itu terdiri atas apa saja anggotanya, kemudian bulat yang seperti apa, bilangan rasional yang seperti apa, real yang seperti apa, kompleks seperti apa. Itu. Oke, silakan tampilkan saja soalnya ini kelompok 1. Berarti latihan soalnya itu akan diberikan buat teman-teman yang lain ya, Bu? Ya, betul. Tadi kan sudah banyak juga contoh yang kalian berikan ya. Jadi giliran kelompok lain yang coba jawab soalnya. Di slideshow kan besarin, tampilkan. Oke, ada yang bisa tuh.
Nah, sekarang kan himpunannya ditulis dengan notasi pembentuk himpunan ya. Dengan cara yang kedua tadi kalau saya tidak salah. Nah, ini diminta untuk menyatakan dengan kata-kata nih. Yang ini dinyatakan dalam kata-kata, kemudian anggotanya kita daftarkan satu-satu. Silakan. Ada yang bisa? Silakan kelompok 1 dipimpin diskusinya. Ini PPT-nya udah dikasih ke teman-teman yang lain? Sudah, Ibu. Oh, tidak ada di PPT juga bisa dilihat dari materinya Budi itu, yang modulnya. Silakan, ini tinggal dinyatakan dalam kata-kata, kemudian tuliskan dalam bentuk pendaftaran. Berarti dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Ada yang bisa? Ini gampang sekali nih sebenarnya. Ibu mau coba. Ya, Farifah silakan. Ini maksudnya dinyatakan dalam kata-kata itu dibacain notasinya ya? Betul. Hmm. Iya kan kelompok 1? Benar seperti itu kan maksudnya? Nah, jangan-jangan kelompok 1 juga nggak tahu maksudnya nih. Benar seperti itu maksudnya? Iya, Ibu. Oke. Jadi kita nyatakan terlebih dahulu dalam kata-kata. Ini kan dinyatakan dalam apa tadi yang cara nomor 2 tuh. Cara nomor 2 itu adalah notasi pembentuk himpunan kan. Kayak gini nih bentuknya. Nah, kalau kita bacakan ini jadinya seperti apa? Nah, terus kemudian tuliskan bentuk pendaftarannya. Bentuk pendaftarannya itu artinya kita gunakan cara yang nomor 1 tadi, mendaftarkan anggota-anggotanya. Silakan, Farifah. Baik, jadi untuk pembacaannya itu himpunan A adalah himpunan bagian dari X, di mana X di mana X kuadrat sama dengan 4. Betul nggak? Bagaimana kelompok 1 benar tidak yang disampaikan Farifah? Benar, benar. Oke. Terus anggota-anggotanya? Anggotanya itu A sama dengan buka kurawal 2, min 2, tutup kurawal. Ya. Betul ya, kelompok 1? Benar, betul. Jadi karena di sini X kuadrat sama dengan 4, maka kan nilai X yang memenuhi itu adalah plus minus 4 ya. Jadi anggota himpunannya itu adalah A sama dengan negatif 2 dan 2. Negatif 2, 2. Nah, seperti itu kalau didaftarkan. Oke, ada soal yang lain? Bu, saya mau coba, Bu. Gracia. Silakan, Gracia. Dia cuma dalam bentuk pembangun himpunan, berarti X di mana X adalah bilangan ganjil. X di mana X adalah bilangan ganjil. Gimana kelompok 1? Ya, Bu, benar. Betul. Oke, next. Pertanyaan 3. Buatlah diagram Venn untuk himpunan pada subset B, subset C. Silakan. Ini boleh share screen.
A himpunan bagian dari B, kemudian B himpunan bagian dari C. Siapa yang mau coba? Septiani, Bu. Septiani. Boleh Septi di share screen aja. Sebentar ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Yang terlihat cuma putih saja. Iya, Bu. Saya mau pakai gambar saja. Jadi di sini kan disuruh membuat diagram Venn dari A subset B dan B subset C, yang artinya A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari C. Kita bikin dari yang pertama dulu, berarti sini ada himpunan A. Himpunan A ini adalah himpunan bagian dari B. Dan di sini ada tambahan lagi, dan B adalah himpunan bagian dari C. Jadi di luar sini ada himpunan C. Jadi jika kita baca dari dalam, himpunan A adalah himpunan bagian dari B, dan himpunan B sendiri ini adalah himpunan bagian dari himpunan C. Seperti itu, Bu. Mana? Kelompok 1? Sudah betul? Ya, benar, Bu. Silakan lanjut ke soal berikutnya. Silakan kalau ada yang sudah bisa. Bagaimana caranya? Bagaimana membuktikan bahwa sebuah himpunan A bukanlah subhimpunan dari B? Jadi dia bukan anggota dari B nih. Bagaimana cara membuktikannya? Membuktikan bahwa A sama dengan 2, silakan, ada yang mau coba untuk soal yang ini?
Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kelompok 1 jelasin gimana. Baik, Ibu, sebentar. Ya kan cuma 3. Silakan. Ibu Devina mau jawab. Devina, boleh silakan. Devina bukan kelompok 1 kan? Bukan, Ibu. Silakan Devina. Share screen atau dijawab secara langsung juga boleh. Jadi himpunan B itu kan merupakan bilangan genap, sedangkan A itu 2, 3, 4, 5. Meskipun di A itu ada bilangan genap, tapi A bukan merupakan bagian dari himpunan B, karena B seluruhnya itu bilangan genap. Yang A ada bilangan ganjil, jadi nggak masuk ke dalam himpunan B. Itu soal yang di sana kan sebenarnya ada dua soal tuh. Yang pertama, bagaimana cara membuktikan bahwa suatu himpunan merupakan subhimpunan dari yang lain, dan yang kedua, diketahui himpunan A, kemudian diketahui himpunan B, apakah merupakan subhimpunan dari B. Itu kan pertanyaannya ada 2 ya. Inti pertanyaan itu ada 2. Nah, kalau yang dijawab Devina barusan, berarti jawab yang keduanya. Untuk yang pertamanya gimana? Dengan diagram Venn, Bu, bisa. Dengan diagram Venn. Oke, kelompok 1 bagaimana tanggapannya? Iya, Ibu, benar. Dengan diagram Venn. Kemudian jawaban yang keduanya bagaimana? Jawaban keduanya, ya karena betul juga kan 3 sama 5 itu bukan anggota dari himpunan B, jadi A bukan subset dari B. Betul, Jadi Ibu. cukup dengan hanya menunjukkan bahwa ada satu saja himpunan yang ada di A, itu yang bukan merupakan himpunan dari B, itu sudah terbukti ya bahwa itu bukan merupakan subhimpunan dari anggota yang lain. Nah, cukup dengan itu, bisa ditunjukkan dengan diagram Venn supaya lebih jelas. Atau kalau misalnya nggak mau bikin diagram Venn-nya, ya bagaimana caranya? Ya cukup ditunjukkan bahwa ada satu anggota himpunan di A yang bukan merupakan anggota himpunan B. Berarti sudah otomatis A bukan merupakan subset dari B. Gitu. Silakan soal selanjutnya. Di-share kembali, Tania.
Bu mau nanya, ini maksud yang dari garis ini tuh dibacanya himpunan bagian atau? Ya, himpunan bagian. Jadi R merupakan himpunan bagian dari Q, S juga merupakan himpunan bagian dari Q, dan Q juga merupakan himpunan bagian dari P. Gitu. Oh, baik Bu. Kan himpunan bagian tadi bisa dinyatakan dengan menggunakan diagram Venn sama diagram garis seperti ini. Jadi kalau diagram garisnya sudah ada, kita diminta untuk membuatkan diagram Venn-nya yang diterangkan oleh kelompok 1 di bagian akhir tadi kalau saya tidak salah. Nah, ini diagram garisnya udah ada nih, kita tinggal bikin diagram Venn-nya. Yang paling atas itu menunjukkan bahwa itu himpunan yang paling besarnya. Jadi yang di bawahnya itu adalah himpunan bagiannya. Jadi R dan S merupakan anggota yang paling kecil gitu. Himpunan yang paling kecil dari P, Q. Silakan ada yang sudah bisa jawab. Kalau sudah bisa, silakan di-share screen. Kelompok 1, ada kemungkinan ini jawabannya lebih dari 1 tidak? Kami nemunya 2 jawaban, Bu. Berarti ada kemungkinan lebih dari 1 ya. Oke. Silakan yang lain dicoba. Saya mau nyoba tapi baru pikiran 1, Bu. Septi ya, Septi udah tadi. Yang lain, coba yang lain.
Ada yang bisa? Selain Septi dan kelompok 1. Ya udah ya, silakan Septi tunjukkan. Halo, Septi silakan. Ya, Bu. Sebentar, Bu. Tadi kan gambar soalnya. Soalnya itu nomor 10 di bukunya Budi. P-nya paling atas, di situ key, setelah itu ada cabang key-nya R sama S. Diagram garisnya, jadi kita diminta untuk bikin diagram Venn-nya. Iya, kalau dari yang Bu Ani tambahkan tadi kan katanya R dan S ini adalah himpunan bagian dari Q, dan Q ini himpunan bagian dari P, yang dimana R sama S ini himpunan terkecil dari himpunan P. Berarti kalau gitu bisa digambarkan dari yang terkecilnya dulu, himpunan R, terus ada himpunan S, himpunan Q, dan himpunan P. Seperti itu, Bu. Oke, yang lain ada yang mau menanggapi? Posisi R dan S di sana itu saling subset atau tidak? Subset. R sama S subset atau tidak? Tidak, Bu. Satu? Oh, tidak. Tidak ya, karena kan kalau kita lihat posisinya R sama S itu kan sama tuh. Berarti mereka tidak saling terkait sama satu sama lain kan, lepas gitu kan. Nah, gimana tuh? Kelompok 1 gimana? Benar tidak yang dibuat oleh Septi? Oh, seperti ini, Bu. Berarti kan ada himpunan di dalamnya itu ya, himpunan yang terpisah kan antara R dan S, tidak saling berkaitan satu sama lain, bikin himpunan kecil lagi di dalamnya. Ini himpunan R dan S itu merupakan subset dari himpunan Q, tapi antara R dan S saling lepas, tidak saling berkaitan. Berarti S-nya bisa di luar sini? Nggak bisa ya? Kalau begitu, R-nya posisinya harusnya di bawah S kalau kayak gitu. Itu saling terkait R sama S-nya Septi, atau kalau saya lihat dari gambarnya itu kan ada yang beririsan R sama S. Terpisah harusnya, Bu. Bisa, nah gimana tuh? Ya, itu ya. Bagaimana kelompok 1 yang dibuat oleh Septi? Sudah benar atau belum? Masih belum benar, Bu, karena S-nya bulatannya kurang gede. Harusnya di dalam himpunan Q itu ada R, ada bulatan R, sama ada bulatan S.
Kira-kira kayak gitu ya. Jadi ya, yang penting menunjukkan itu saling lepas gitu. Kita kan nggak tahu jumlah R dan S itu seberapa banyak. Yang jelas R dan S itu merupakan himpunan yang saling terpisah dan merupakan bagian dari Q. Dan Q merupakan himpunan bagian dari P. Jadi himpunan yang terbesarnya itu adalah P. Betul seperti itu kelompok 1? Betul, Ibu. Nah, satu lagi bagaimana? Ada teman-teman yang lain nemuin satu bentuk yang lain, kata satu tadi mereka menemukan 2 bentuk nih. Ini yang dibuat Septi baru 1. Ada yang kepikiran seperti apa bentuk yang lainnya? Silakan kelompok 1, gimana tampilkan ini bentuk yang lainnya. Oh, dibuat dalam bahasa yang seperti itu ya, R dan S. Oke. Pada intinya ini sama jadinya tuh, R dan S-nya nyatu. Himpunan R dan S-nya merupakan himpunan yang sama. R dan S. Nah, kalau untuk yang ini, kalau R dan S, berarti itu bermakna seperti apa? Apakah itu... Nah, gimana nih? Kontradiktif nggak dengan yang gambar yang di sebelah gambar diagram garisnya? Jatuhnya R dan S subset ya, Bu? Malah jadi apa namanya? Himpunan bagian yang ada tanda sama dengannya itu loh. Jadi R sama dengan S jadinya. Ya kan kalau kayak gini kelompok 1, padahal R dan S kalau dari gambarnya itu kan saling terpisah nih bersama lain. Kalau R dan S berarti maksudnya R dan S itu berada pada himpunan yang sama gitu kan? Iya, betul. Tapi kalau saya mikirnya, ini kan kalau yang di gambar kanan kan R dan S-nya kepisah gitu ya, Bu. Nah, kalau misalnya yang gambar kiri itu anggota R sama anggota S-nya itu sama. Misalnya himpunan R anggotanya 135, kalau yang S 531 gitu. Jadi kan dia beda himpunan tapi anggotanya sama. Bukannya yang tadi yang kalian definisikan bahwa misalnya posisinya dirubah-rubah kayak gitu. Berarti kan kita bisa definisikan R sama dengan S kan di slide yang keberapa itu? Mbak, cek kembali. Jadinya kontradiktif dengan yang sebelah kiri. Yang sebenarnya cuma yang ini saja nih. Yang sebelah kanan aja. Coba dibuka lagi slide-nya yang keberapa tadi ya. Yang menyatakan bahwa 2 buah himpunan sama. Setelah itu, setelah yang tadi 2 himpunan sama nih. Urutan elemen tidak penting, pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan himpunan. Untuk 3 himpunan maka berlaku A sama dengan B sama dengan C. Nah, kalau kayak gini kan ini maksud saya nih, 2 himpunan sama berarti kalau seperti yang kalian buat itu berarti R tadi apa R sama S ya.
R sama S jadinya sama. Itu kan dua himpunan yang berbeda tuh. Apa namanya, diagram garisnya saja berbeda. Kalau yang dibuat seperti ini, yang seperti tadi berarti himpunannya R sama S-nya sama jadinya. Harusnya yang sebelah kanan aja tadi ya, yang benar, yang satu itu aja. Baik, Bu. Nah, gitu. Jadi walaupun posisinya berbeda, anggota-anggotanya, tapi jika anggotanya itu isinya sama, gitu, maka itu disebut dengan himpunan yang sama. Urutan elemennya tidak penting, gitu. Kemudian pengulangan elemen tidak mempengaruhi kesamaan himpunan. Oke. Silakan di stop chat. Nah, berikutnya saya bisa bagi, oh bisa ya. Saya mau breakout room, mau bagi jadi 8 kelompok. Nanti kelompok 1 ini berarti akan terpisah-pisah juga ya. Soalnya adalah yang ini nih. Sebentar, saya share screen dulu. Jadi soal yang sudah dibahas oleh kelompok 1 ini adalah soalnya diambil dari yang buku Dwi, saya lihat ya beberapanya. Nah, jadi ini untuk soal nomor 1 yang A-nya sudah dibahas oleh kelompok 1. Kemudian soal nomor 2-nya yang ini semuanya ya, A, B, C. Untuk soal nomor 1-nya B, C, D saja. Kemudian nomor 3 seluruhnya. Terus nomor 4 sudah dibahas oleh kelompok 1. Jadi yang di nomor 4-nya sekarang adalah yang nomor 5. Ini nomor 4. Terus nomor 5-nya adalah yang nomor 6. Dan nomor 6-nya adalah yang nomor 7. Nomor 8-nya, nomor 7-nya adalah nomor 8 kecuali yang A. Nomor 8-nya adalah nomor 9. Kemudian nomor 10-nya sudah dibahas tadi ya, berarti ini nggak masuk. Nah, ini nih. Kalau saya breakout room, apakah ini masih terlihat tidak di layarnya? Enggak kayaknya ya. Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tapi bisa diingat yang sudah dibahas yang mana saja. Coba catat nih. Latihan nomor 1 itu B, C, D saja. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2-nya adalah semua yang nomor 2. Soal nomor 3 adalah semua nomor 3. Soal nomor 4-nya adalah yang nomor 5. Karena nomor 4 tadi sudah dibahas oleh kelompok 1. Kemudian soal nomor 5-nya adalah yang nomor 6. Soal nomor 7-nya adalah, soal nomor 6-nya adalah soal yang nomor 7. Nih, soal nomor 7 adalah soal nomor 8 kecuali yang A. Karena A-nya sudah dibahas oleh kelompok 1. Soal nomor 8-nya adalah yang nomor 9. Oke. Bisa dipahami? Saya mau breakout room. Paham maksudnya nih pembagiannya? Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk, misalnya nih, masuk kelompok 1, berarti yang dikerjakan adalah yang nomor 1 saja. Yang masuk kelompok 2, berarti yang dikerjakan adalah yang nomor 2 saja. 3 yang dikerjakan nomor 3 saja, nomor 3 yang ini. Kemudian nomor 4-nya yang ini. Nomor 5-nya yang nomor 6. Nomor 7-nya, nomor 6-nya adalah nomor 7. Nomor 7-nya adalah nomor 8 kecuali yang A. Nomor 8-nya adalah yang nomor 9. Ini dari buku Dwi ya semuanya. Paham instruksinya? Nanti saya bagi ke dalam 8 kelompok. Nah, selama 10 menit, masing-masing kelompok akan mengerjakan satu soal masing-masing sesuai dengan nomor yang saya berikan di sini. Nah, 10 menit terakhir, kita akan diskusikan bersama-sama. Bisa dipahami apa yang saya sampaikan? Bisa, Bu. Oke. Saya bagi ya. Breakout room jadi 8 kelompok berarti ya. Co-hostnya siapa di sini? Host sama co-hostnya. Hostnya saya, Bu.
Kalau saya tidak mau mengincludekan Vito sebagai ini, saya mau breakout room, tapi Vito harus masuk ke room tersebut. Jadi mungkin bisa saya pindah gabung host ke yang lain. device lain aja, Bu. Saya gabung pakai HP. Oh, oke. Sudah bergabung? Sebentar, Bu, belum. Kalau yang co-hostnya bisa ikut juga nggak, Bu, ke breakout room? Saya mau mengkecualikan co-host dan hostnya. Jadi Oke, baik, Bu. Berarti yang co-hostnya saya nonaktifin dulu, bentar. Oh, udah berarti, Bu. Tinggal saya dong ya. Saya udah pakai device lain kok, Bu. ya, bentar. Abdullah kenapa masih di sini? Abdullah. Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah. Kenapa masih di sini? Iya, Ibu, maaf. Silakan bergabung ke grupnya. Iya. Inaya kenapa masih bergabung di sini? Halo, Inaya. Silakan bergabung ke grupnya. Ibu, tadi saya keluar Zoom, Bu. Oh, keluar. Sebentar. Kelompok berapa tadi, Abdullah? 7, Ibu. 7.
Silakan. Inaya kelompok berapa tadi? Halo, Inaya kelompok berapa tadi? Ibu maaf, saya tadi habis ganti device. Ya, ini kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Kelompok 3. Salah ini. Hasya, kamu kenapa balik lagi ke sini? Hasya di kelompok berapa tadi? Kelompok 1, Ibu. Tadi sempat nggak bisa masuk, jadi keluar dulu. Kelompok 1 ya? Iya, Ibu. Silakan bergabung, Hasya. Dan lo habis keluar Zoom, Dan. Iya. Lu kelompok berapa? 2. Bentar. Gimana caranya? Pindahin ke breakout room. Itu pencet apa namanya? Oh, iya. Ya, sudah bisa. Room 2 kan? 2 ya? Sama safety kan berarti? Ya. Udah.
buat untuk kelompok 6 udah selesai, Bu. Kalau sudah selesai boleh balik ke main room. Oke, Bu. Baik, Bu.
Sudah kembali semua ke main room. Coba lihat temannya sudah masuk semua belum? Sekarang 40:39. Oke. Kita waktunya sampai pukul berapa untuk mata kuliah ini? 9.40, Bu. Hah? Sampai jam 9.40. Bukan sampai pukul 10 ya? Walah. 10 kita udah kelas lagi, Bu. Oke lah, kalau begitu, jadi hasil diskusinya itu nanti saya bukakan ininya forum diskusi di LMS. Nah nanti hasil diskusinya ditambahkan di forum diskusi untuk masing-masing kelompok itu masing-masing orangnya harus posting, jadi tidak perwakilan kelompok aja. Oke ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu kuliah kita. Minggu depan balik sama Bu Dwi lagi kalau Bu Dwi tidak berhalangan. Ini karena Bu Dwi kan orang tua beliau meninggal, jadi masih di kampung, jadi belum bisa balik sampai sekarang. Makanya saya gantikan. Oke, sampai ketemu besok di mata kuliah kerja Berliner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu, atas ilmunya. Saya izin live ya.